Okay, so let's play it. Honorable judges, respected audience, and everyone here today, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, yang terhormat, Dewan Juri, penonton, dan juga semua orang yang telah hadir di sini pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to thank the Almighty God. It is because of Him we are all able to attend this contest. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan hidayahnya hingga kita bisa menghadiri kontes ini. Secondly, may salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us from the darkness to this bright modern era that we live in today. Serta kedua, semoga selawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari kegelapan hingga kemajuan era modern ini yang dapat kita rasakan. And last but not least, I'd like to thank the judges for giving me this very special opportunity to compete in this contest. Serta tak kalah penting, saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri karena telah memberikan kesempatan yang sangat istimewa untuk menyelesaikan kontes ini. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Arfiana and I'm from 30 Vocational High School, standing here before you all to deliver my speech. Tuan dan Nyonya, selamat siang. Saya Athena dari SMK 30 Menengah Kejuruan. Berdiri di sini di hadapan kalian semua untuk menyampaikan pidato saya. I hope y'all are feeling as amazing as I am right now, though to be honest, I am a little nervous, but Saya harap kalian selalu merasa luar biasa, seperti saya sekarang. Meskipun sejujurnya, saya sedikit gugup. Tetapi, tidak di sini untuk memberitahukan kalian semua bahwa saya gugup. Sebagai gantinya, I'm not here to tell you about what I'm feeling. Instead, I will tell you about a certain book that I have read that has changed my whole perspective on something. sebagai gantinya, saya akan memberitahu Anda tentang buku tertentu yang telah saya baca, yang telah mengubah seluruh perspektif saya terhadap sesuatu. Dengan kata lain, buku ini menyelamatkan saya dan hidup saya sekarang. In other words, this book saved my life. Now, before I start, I'd like to ask one question. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya satu pertanyaan bahwa Have you ever had this feeling when you see a book sitting on a bookshelf in the bookstore? And the moment you see the cover and read the synopsis, you just knew you. Oke, saat saya melihat ketika Anda melihat sebuah buku di rak buku ataupun di toko buku, saat Anda melihat sampulnya dan membaca sinopsisnya, Anda baru tahu bahwa Anda akan menyukai buku itu. We're going to love it. Well, I have. Dan Anda akan menyukainya dengan itu
Saya memiliki sebuah buku to a book entitled Girl in Pieces by an honorable and well-known writer, Kathleen Glasgow. dengan berjudul Gadis Berkeping-keping, karya seorang penulis terhormat dan terkenal yaitu Kathleen Glasgow. You see, this book is not just about pain and struggle. Anda lihat buku ini bukan hanya cerita tentang rasa sakit dan perjuangan, And how to survive, but the writer has written amazing sequence dan bagaimana bertahan, tetapi penulis ini menulis urutan kata dan kombinasi kalimat yang menakjubkan dengan bahasa yang sangat menarik. of words and combination of sentences with very intriguing language that make this book more compelling than other. Yang membuat buku ini lebih menarik daripada yang lain dalam genre yang sama. Others in its genre. Girl in Pieces tells about a girl named Charlie. Girl in Pieces menceritakan tentang seorang gadis bernama Caroline Who self-harms because she thinks she isn't good enough. So yang melukai dirinya sendiri karena dia tidak cukup baik, sehingga dia mulai she starts cutting herself in the arms, in the legs, and other parts of her body. Sehingga dia mulai memotong dirinya sendiri dari mulai lengan hingga kaki. Dan bagian tubuhnya yang lain. But then, in the end, she found remedy along the way. She found a way to heal. She realizes that she deserves to be loved just like everybody. Tetapi kemudian ia menemukan obat sepanjang jalan. Dia menemukan cara menyembuhkan. Dia menyadari juga bahwa dia layak untuk dicintai seperti orang lain. Else. Reading this book made me get mixed feelings. Sometimes I cry in sadness and sympathy. Membaca buku ini membuat saya mendapatkan perasaan yang sangat campur aduk, di mana di lain waktu saya menangis dalam kesedihan dan merasa simpati terhadap tokoh. Other times I laugh in joy, and sometimes I cry. Namun di sisi lain, saya tertawa dalam kegembiraan. While I laugh. Ladies and gentlemen. Dan kadang-kadang saya menangis ketika saya tertawa. Baiklah, Tuan dan Nyonya. I'd like to tell you that I myself self-harm. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sendiri pernah melukai diri saya, bukan dengan melalui cara fisik, not in the physical harming way, but more like emotional hurting. Tetapi lebih seperti menyakiti emosional. Ada saat-saat ketika saya merasa sedih dan sendirian.
There are moments when I would feel sad and ugly, alone and depressed. Serta ketika saya merasa tertekan. Then I think to myself, I remember all the pain and all the struggle that Charlie had to go through. But in the end, she found a way to heal. So I think, I deserve love. Tetapi pada akhirnya, saya menemukan cara untuk menyembuhkannya. Jadi saya pikir saya pantas untuk mendapatkan cinta, saya pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, dan jika saya mau dicintai orang lain di sekitar saya, maka saya harus mulai mencintai dan menerima diri saya sendiri. I deserve happiness. And if I want to be loved by other people around me, then I need to start loving and accepting myself with this body that I am in. Reading Girl in Pieces saved my life. Dan sekarang saya sangat berterima kasih kepada penulis Kathleen Glasgow yang telah memberikan pandangannya terhadapku secara tidak langsung, membawa saya ke jalan yang lebih baik daripada sebelumnya. By making me realize that it is wrong to harm myself and that I need to stop. And now I feel so thankful to the writer, Kathleen Glasgow, and her book, Girl in Pieces, which indirectly led me to the better path. Ladies and gentlemen, there are many facts telling us that a lot of people are addicted to self-harming. But this book, I assure you, will be able to save those people as it had to me. Tuan dan Nyonya, ada banyak fakta yang menarik dan memberitahu kita bahwa banyak orang kecanduan melukai dirinya sendiri. Tetapi dalam buku ini, saya menjamin bahwa Anda akan dapat untuk menyelamatkan orang-orang itu. Seperti yang saya lakukan. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin mengutip salah satu baris favorit saya dari Gadis Berkeping-keping, yaitu Now, before closing this speech, I'd like to quote one of my favorite lines from Girl in Pieces. I am tired and angry at me for letting myself get smaller and smaller in the hopes that someone would notice me. But how can someone notice you if you keep getting smaller? One more thing while we are at it. It's not about what kind of book that you read. ketika saya lelah dan marah pada diri saya sendiri karena membiarkan diri saya semakin kecil dan harapan seseorang akan memperhatikan saya. Tapi bagaimana seseorang bisa memperhatikan Anda jika Anda terus mengecil? Satu hal lagi yang dapat saya utarakan yaitu saat kita melukai diri sendiri atau melakukannya, ini bukan tentang jenis buku yang Anda baca. It can be horror, romance, or even comedy. What matters Itu bisa jenis horor, romansa, bahkan komedi. is that whether or not that book can inspire you to survive and help. Yang terpenting ialah apakah buku ini bisa menginspirasi Anda atau tidak. Dan bisa help you face all your problems with a big heart.
untuk bertahan serta membantu Anda menghadapi semua masalah yang ada dalam hati Anda sendiri. Finally, ladies and gentlemen, that's all for my speech. I hope we've all learned something new from it and enjoyed it. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhirnya Tuan dan Nyonya, itu saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato saya. Semoga kita semua dapat belajar dari sesuatu yang baru dan mampu menikmatinya. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.